tapi ingat, apapun yang sudah kita serahkan kepada Allah, kita tahu Allah yang bekerja, ya. Kerjaan Allah nggak mungkin gagal, ya teman-teman. Kerjaan Allah itu tidak akan pernah nggak berhasil, pasti berhasil. Nah, sekarang tinggal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Pipit Angelia. Di video kali ini aku mau share gimana caranya bisa terbebas dari hutang. Nah, mungkin ini banyak di kalangan kita yang punya masalah yang kayak gini ya. Dimana aku juga dulu juga pernah punya masalah yang sama, artinya memiliki hutang juga ya. Setelah alhamdulillah terbebas dari itu semua dengan cara itu, salah satunya teknik the law of attraction atau LOA. Nah, juga mengamalkan riyadhah ya teman-teman, sholawat dan juga istighfar. Selengkapnya tonton terus videonya ya. Dari pengalaman yang aku rasakan ya, kenapa jadi bisa timbul yang namanya hutang, atau kenapa kita bisa sampai berhutang. Nah, satu-satunya yang mendasari kita sampai terjerat hutang, kita sampai berhutang, itu karena mindset kekurangan teman-teman. Ya, mindset kekurangan. Kita merasa kurang puas, kita merasa ada yang kurang kalau kita tidak memiliki hal itu, atau kita merasa nggak punya, ya, merasa nggak punya, merasa kosong gitu ya, sehingga supaya kita punya, meskipun belum saatnya punya, kadang-kadang gitu ya, kita menempuh jalan yaitu berhutang. Nah, akar permasalahannya itu adalah mindset tadi teman-teman. Nah, sekarang kalau kita mau lunas ya, mau lunas hutang, tanamkan niat bahwa kita memang pengen nggak lagi berhutang ya. Biasanya kan ada tuh hutang gali lubang tutup lubang ya, udah selesai hutang lagi gitu ya. Nah, itu stop. Kalian harus punya niat stop ya, stop, nggak mau lagi gitu ya, untuk melunasi dan stop, nggak lagi. Karena awalnya tadi itu diawali karena kita punya mindset kekurangan ya, maka yang harus dilakukan adalah kita harus bisa merubah mindset teman-teman, atau pola pikir, yaitu dari mindset kekurangan kepada mindset berkelimpahan atau berkecukupan. Nah, ingat, mindset atau pola pikir ini tidak ada kaitannya dengan realita kita saat ini, detik ini, hari ini, tidak. Tapi mindset itu dibangun ya, mindset itu kita ubah atau kita ciptakan, gunanya atau fungsinya adalah untuk menciptakan realitas esok hari atau masa depan kita. Nah, yang pertama setelah kita niat, kalian ubah mindsetnya. Meskipun sekarang kita masih dalam kondisi kurang gitu ya, atau dalam kondisi nggak ada ya, minus bahkan gitu, tapi kita harus bisa untuk saat ini memunculkan, saat ini dan seterusnya ya, memunculkan mindset keberlimpahan. Nah, diawali dengan syukur teman-teman. Jadi orang yang berkelimpahan itu fokusnya adalah apa yang ada, bukan apa yang tidak ada. Di sini mengubah mindset berarti mengubah fokus kalian. Biasanya kita itu kan selalu melihat ke masalahnya, selalu melihat yang nggak adanya. Hari ini nggak ada duit, padahal dengan nggak ada duit kita masih bisa makan loh. Kenapa nggak kita fokus ke kita bisa makan? Kenapa kita nggak fokus ke kita saat ini sehat? Kenapa nggak fokus kita ke saat ini masih mudah menghirup nafas misalnya? Kenapa kita nggak fokus kepada sesuatu yang sudah Allah berikan daripada sesuatu yang belum Allah adakan? Nah, mindset keberlimpahan itu dibangun dari fokus kepada apa yang ada ya teman-teman. Jadi kita tidak merasa kekurangan di situ ya. Jadi orang yang berkelimpahan itu tidak merasa kekurangan, cukup fulfillment ya, rasa penuh, rasa apa yang Allah berikan hari ini adalah cukup. Ya, mengubah mindset ini perlu latihan. Ya, latihannya dengan cara merenungi atas segala nikmat yang sudah Allah kasih. Itu yang fokusnya ke situ. Yang nggak ada sekarang, masalah kita hari ini itu urusan Allah. Serahkan ke Tuhan. Tugas kita adalah merenungi dan menikmati ya, mensyukuri apa yang sudah Allah kasih. Untuk selengkapnya ya teman-teman, mindset keberlimpahan ini kalian bisa ngeliat video aku yang menjadi kaya seketika.
Ya, kalian bisa lihat videonya itu bagaimana caranya memunculkan rasa kaya meskipun sekarang kita belum kaya. Gimana rasanya memunculkan rasa puas ya, bersyukur meskipun hari ini kita banyak hutangnya. Gitu. Fokus kepada hal-hal yang sudah Allah kasih. Nah, perkara masalahnya itu kita pakai riadohnya, pakai teknik loanya, dengan nanti pada akhirnya kita bisa berserah kepada Tuhan. Kita sadari sekarang bahwa mindset kita salah selama ini, sehingga kita berhutang lagi ya, atau kita susah banget nih keluar dari zona ini, zona riba itu tadi gitu. Nah, setelah kita merubah mindset, kita sadar, kita berusaha ya setiap hari untuk merubah mindset dari kekurangan ke berlimpahan. Kemudian kalian renungi nih, kalau bisa di list, catat apa sebabnya kalian berhutang. Apa sebabnya awal mulanya kalian misalnya membeli ini itu dengan cara berhutang? Apakah itu dibutuhkan atau hanya gaya hidup atau hanya keinginan? Kalau kebutuhan itu berarti kalau kita nggak dipenuhi berarti apa ya? Kayak terjadi bahaya gitu, terjadi kemudaratan misalnya gitu. Nah, kalau biasanya orang yang gali lubang tutup lubang, berhutang ya dengan gaya hidup itu bukan kebutuhan. Tapi sosietinya atau lingkungan sosialnya. Dia melihat si A punya ini, pengen juga karena penghasilnya sisanya masih ada lebih banget tuh, oh aku bisa bayar, dia berhutang. Nah sebenarnya nggak perlu itu gitu. Nah itu kebanyakan kasus-kasus yang muncul kenapa bisa jadi kita itu susah keluar untuk zona hutang ini. Karena mindsetnya kekurangan, selalu melihat ke yang nggak ada. Nah itu salahnya. Setelah kalian list ya, kalian sadari sebabnya apa kalian berhutang, kemudian mohon ampun kepada Allah teman-teman. Mohon ampun atas rasa tidak bersyukur selama ini, rasa salah fokusnya selama ini ya. Mohon ampun, disitulah perannya istighfar. Kalian baca istighfar ya setelah sholat, kemudian sholat taubat. Nah itu harus lakukan sholat sunat taubat setiap hari ya. Dalam rangka memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita nih, merasa kekurangan, dosa kenapa harus berhutang gitu ya. Nah itu kalian tobati. Nah dengan setelah kita bertobat artinya ada niat setelah kita bertobat berarti niatan kita berubah nih, nggak akan lagi kesana lagi atau nggak akan lagi membuka hutang baru lagi bahasanya. Karena kita sudah bertobat nih, benar-benar minta ampunan kepada Tuhan. Nah ini penting nih, sambil kalian menjalankan riyadhah, ya istighfar, sholawat, ya kan, itu kan mohon petunjuk nih, mohon ampunan dan petunjuk apa jalannya gitu ya. Nah ini merupakan salah satu teknik loa yaitu afirmasi. Afirmasinya adalah mengganti kata-kata teman-teman. Karena mindset kita yang berhutang ini ya sering banget katakan mendengar atau mengucapkan kata-kata hutang ya sehingga kita attract hutang. Nah, sekarang ganti kata-kata itu dengan kata amanah ya. Nah, ini salah satu ilmu magnet rezekinya dari Ustadz Nasrullah ya. Ini aku terapkan waktu kira-kira 1,5 tahun yang lalu gitu ya. Pada saat proses aku niat banget untuk menutup segala hutang gitu ya. Ini aku konsistensi mengucapkan amanah. Jadi pada saat detik itu, hari itu, aku mengganti kata-kata hutang jadi amanah, aku udah nggak punya hutang. Ingat ya, kata-kata ini sangat mempengaruhi pikiran kita. Apa yang kita pikirkan akan dikelola di dalam perasaan kita. Itulah yang akan merealitas ke dalam kehidupan kita. Nah, makanya penting nih, kalau kita sudah ngomong amanah. Nah, kalau hutang itu kan sifatnya negatif tuh. Jelas negatifnya gitu. Tapi kalau amanah, nah kenapa diganti amanah? Amanah itu kata-kata positif teman-teman. Jadi hutang itu kan juga amanah ya sebenarnya. Orang percaya dengan kita gitu loh. Jadi kita tuh mengemban amanah orang. Ya. Nah, sekarang amanah ini kan banyak bentuknya nih. Bisa jadi peluang baru ya. Orang percaya dengan kita memberi pekerjaan baru. Atau juga jalan-jalan baru. Ide bisa jadi dari ide kita gitu ya, yang tadinya nggak kepikiran ngapain kita kepikiran nih bikin ini misalnya, atau kemana gitu ya, yang ternyata itu adalah jalannya kita melunasi hutang.
Kita harus sangat berhati-hati dengan kata-kata yang kita keluarkan ya, karena itu akan merasuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Dan ingat, di dalam hukum kuantum, realitas kita ini adalah 88%-nya itu berasal dari alam bawah sadar kita atau otak bawah sadar kita. Nah, makanya itu yang harus diubah. Kenapa kita harus mengubah mindset dari kekurangan menjadi keberlimpahan, kemudian merubah kata. Nah, itu gunanya untuk memberi keyakinan baru di otak bawah sadar kita ini ya, di pikiran bawah sadar, supaya kita bilang nih bahwa aku udah nggak punya hutang, adanya amanah. Nah, itu diharapkan dengan itu ya kita akan attract amanah-amanah baru gitu ke dalam kehidupan kita. Tentunya kalau amanah berarti itu sifatnya adalah positif, teman-teman. Ya, kepercayaan orang kepada kita. Nah, itu kan positif tuh sifatnya. Nah, kita juga akan attract atau akan menarik dan mengundang amanah-amanah baru lainnya yang itu nanti bisa membuat jalan ya, sebagai jalan untuk melunasi hutang-hutang kita. Ini juga yang aku terapkan pada saat aku ada niat untuk melunasi atau nggak lagi berhutang. Ya, aku selalu bilang itu adalah amanah gitu. Pada akhirnya ternyata gitu ya, aku jual aset yang lama belum ada juntrungannya lakunya kapan. Setelah beberapa bulan menerapkan ini ya, hampir setahun lah kurang lebih ya, ini ternyata aset aku itu ada yang melinat, teman-teman. Nah, padahal aku sama sekali tidak berpikir dan mengira bahwa aku akan melunasinya dengan cara itu atau terjual aset tersebut. Nggak ada. Jadi setelah terjual aset-aset tersebut, bahkan asetnya hilang tapi hutangnya nggak ada, kita akan kehilangan satu sisi di hidup kita ya, tapi satu sisi kita penuh kelapangan. Nggak apa-apa gitu, karena rasa lapang itu memunculkan rasa syukur dan qanaah, itu juga yang akan kita attract lagi ke depannya. Setelah kita melakukan ikhtiar itu ya, merubah mindset, kemudian kata-kata, kita riadoh, kita istighfar, sholawat, mungkin sholat tahajud juga teman-teman, sholat tahajud gitu ya, memohon petunjuk, maka yang dilakukan setelahnya adalah berserah. Di sini teknik the law of attraction ya, kalian melakukan riadoh dan teknik loa, itu kalian tidak boleh ikut campur caranya. Murni total berserah. Di loa ini ada 2 syarat teman-teman. Permulaannya diawali dengan clarity atau niat yang jelas ya. Pengen pelunas hutang jelas ya. Kemudian terakhir itu detachment atau dilepaskan ke Allah ya. Benar-benar kita pasrah total. Kalau 2 syarat ini dipenuhi, jalan itu sudah otomatis nanti akan terbuka dengan sendirinya. Jadi tugas kita ya hanyalah menyelaraskan antara perkataan kita, pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita. Kemudian gimana nih tindakannya supaya hutang lunas? Ya selain tindakannya adalah menyelaraskan itu tadi ya, supaya selaras ya, kata-kata kita dengan pikiran kita itu selaras dengan perasaan juga. Actionnya ya, actionnya itu adalah itu tadi, berusaha menyelaraskan diri, memantaskan diri. Nah, memantaskan diri ini itu prosesnya teman-teman. Kalian harus fokus ya, fokus kepada penyelarasan diri tadi. Kalian nggak usah mikir jalannya dari mana, kapan lunasnya. Kalian fokus betul-betul menjalani hari ini, detik ini dengan apa yang Allah mudahkan. Kalian satu hari nih menjalani riadoh, besoknya ya Allah apa nih aku mudahkan? Aku kerja kayak biasa. Nah, kerja aja kayak biasa, nggak usah banyak mikir intinya ya. Kalau sudah kita serahin Allah, kita mengikhlaskan Allah yang menyelesaikannya, ya udah, itu cara Allah ya. Jangan ikut campur lagi dengan ranahnya Allah. Yaitu orang berserah gitu. Nanti Allah akan nunjukin. Nah, kita fokus ke itu tadi. Kita melakukan apa yang Allah mudahkan hari ini. Hari ini kita kerja aja kayak biasanya. Nggak usah lagi dipikirin hutang-hutang kita. Kita sudah nggak punya hutang, adanya amanah. Kita siap attract amanah baru. Kita siap mengundang amanah baru ya dari orang gitu. Dari orang, dari peristiwa, dari ide, mungkin nggak tahu jalannya dari mana. Fokus melaksanakan aktivitas hari ini dengan rasa syukur ya, bersyukur betul, sadar betul akan aktivitas yang kita jalani hari ini adalah ini Allah mudahkan untuk aku jalanin. Aku syukuri apa yang Allah mudahkan ya aktivitas hari ini ya. Kemudian sabar. Nah, memang nggak mudah prosesnya, tapi kalau kita sudah terserah Allah caranya ya, kita fokus hari ini aja. Itu manfaatkan the power of now ya. Benar-benar hidup di masa kini gitu.
dari rasa syukur kita menjalani hari-hari ya, dengan apa yang Allah mudahkan, kita bahagia. Feel-nya orang yang udah nggak punya hutang, kan kita udah nggak punya hutang nih, adanya amanah. Gimana rasanya kita udah nggak punya hutang? Plong kan? Nah itu yang kita fokusin gitu. Nah dari kita rasa syukur, rasa bahagia, ya sabar menjalani hari-hari tadi, itulah yang akan attract realitas-realitas baru ke hidup kita. Ingat di dalam the law of attraction, you attract what you are. Kamu menarik segala sesuatu yang persis sama dengan kamu, yang di dalam dirimu. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu keluarkan, pancarkan dari dalam dirimu, itu yang kamu akan undang. Ya, teman-teman. Jadi, memang tidak mudah dan butuh proses, tapi ingat, apapun yang sudah kita serahkan kepada Allah, kita tahu Allah yang bekerja, ya, kerjaan Allah nggak mungkin gagal, ya teman-teman. Kerjaan Allah itu tidak akan pernah nggak berhasil, pasti berhasil. Nah, sekarang tinggal kita nih, siap tidak untuk menerima keberhasilan? Siap tidak untuk hutangnya lunas? Ayo, munculkan. Udah nggak ada hutang, adanya amanah. Jadi, pelongkan hati kita, berserah kepada Allah. Misalnya nih, sekarang nih, ada debt collector datang, misalnya nih ya. Ya udah, kita jari fokus, sabar, hadapi dengan sabar, dengan rasa syukur. Hadapi aja gitu. Kalian udah menjalankan riyadoh ya, riyadoh kalian jalani, kan istighfar mohon ampunan, kemudian kalian sholawat mohon keselamatan. Apapun yang orang-orang tadi datang, insya Allah kamu tetap selamat kok, nggak apa-apa gitu. Misalnya orang mengancam apa, hadapi, sabar, tenang ya, syukur gitu, tetap percaya bahwa nggak apa-apa, aku akan selamat gitu. Kan sudah sholawat nih ya. Nah, terakhir penting nih teman-teman, perbanyak giving atau memberi. Nah, gimana Kak banyak memberi sedangkan kita banyak hutang gitu ya, nggak ada uang. Nah, sekarang permasalahan memberi, ya sekali lagi, permasalahan memberi itu nggak cuma sekedar materi loh teman-teman. Tuhan kasih berbagai nikmat kepada kita, nggak cuma duit ya. Nafas kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, badan kita diberi tenaga ya. Sedekahlah tenaga. Kalau misalnya ada orang perlu bantuan, ngangkat apa, atau kerja apa, jangan dipikir upahnya. Bantu aja gitu. Atau misalnya ada temen yang kayak murung, sedih gitu ya, kita melihat nih, kasih nasihat atau sedekah petuah atau apa ya, menenangkan hatinya gitu. Itu termasuk juga memberi gitu. Ya. Jadi memberi ini nggak cuma sekedar masalah duit teman-teman. Ingat, manfaat keberlimpahan itu banyak memberi, nggak cuma duit, bukan cuma urusan duit. Ada duit nih cuma misalnya 10.000, ya mungkin kalian bisa givingnya 1.000, kasih dengan apa, kepada siapa yang membutuhkan 1.000 rupiah ini gitu. Ya, jadi setiap apapun yang ada dalam diri kita punya ilmu syiarkan gitu ya, katakan atau kepada yang membutuhkan ilmu kalian gitu. Jadi apapun yang ada dalam diri kita, orang manusia berkelimpahan itu selalu ingin dialirkan, ya selalu ingin disebar luaskan. Dia nggak mau berhenti di dirinya. Itu nggak cuma masalah harta atau materi aja. Ingat ya, Allah memberi karunia itu nggak cuma duit, ya nggak cuma harta. Ya, jadi apapun yang Allah kasih itu usahakan untuk dialirkan atau disebarluaskan. Ya itulah orang yang mindsetnya berkelimpahan. Jadi ya teman-teman, pada saat kalian menjalani riyadoh, kemudian teknik loa gitu ya, kalian jangan takut menghadapi realitanya. Seandainya misalnya banyak debt collector, kasar dan sebagainya, hadapi nggak apa-apa. Ini aku bersama Allah, aku sudah riyadoh nih, sudah mohon ampunan dan keselamatan. Kalau kita mintanya kepada Allah, nggak mungkin Allah nggak kasih gitu loh. Kan iya karena budu, iya karena stain, hanya kepada Allah aku menyembah, hanya kepada Allah aku mohon pertolongan. Kalau kita udah minta tolong sama Allah, menyembahnya juga ke Allah, nggak ke orang gitu ya, pasti Allah akan membersamai kita. Jadi nggak apa-apa, hadapin aja dengan kesabaran ya. Doakan. Nah, doakan orang-orang yang menagih kita. Jangan marah-marah. Seapapun kita tahan emosi kita dengan kesabaran penuh, kesadaran penuh Allah membersamai kita. Doakan mereka yang menagih hutang sama kita. Ya, doakan kebaikan. Seapapun mereka caranya, nggak apa-apa. Doakan terus kebaikan untuk mereka. Misalnya nih, ya Allah, muliakanlah dia, muliakanlah mereka, sayangilah mereka, cintai mereka, limpahkanlah rezekimu kepada mereka, ya Allah, yang nagih-nagih hutang hamba gitu. Ya. Ingat, orang yang berkelimpahan nih berarti banyak juga nih kebaikan, kan ada, dia punya banyak doa juga nih, doa baik-baik. Orang berkelimpahan, alirkan, sebarkan kepada siapa aja. Ya, karena Allah ini memberi karunia kita banyak hal, nggak cuma duit atau harta aja. Nah, itu tadi tips dari aku bagaimana caranya bisa keluar dari hutang.
Dan itu berdasarkan apa yang aku jalanin ya teman-teman. Mungkin nominal dari aku dulu ya punya hutang memang nggak sampai yang ratusan juta gitu ya, atau sampai miliaran gitu ya. Memang sisa angsurannya cuma puluhan juta aja kemarin gitu. Tapi itu juga membuat aku juga rasa sesak juga gitu loh. Pengen banget keluar dari situ. Nah setelah ternyata jalannya terjual aset gitu loh. Ada yang nawar aset aku gitu. Padahal aku nggak mikir sampai ke situ gitu. Ya, jadi caranya ya itu dan kapan waktunya itu urusan Allah, jangan ikut campur. Fokus di hari ini dengan penuh rasa syukur ya, sabar, syukur, fokus. Oke baik, itu aja dulu sharing di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya, dan bisa menjadi wasilah teman-teman keluar dari permasalahan hutang ribanya. Dan semoga Allah mudahkan ya keluar dari hutang zona itu ya, dan mendapat hikmahnya tentunya semakin dekat kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.